Bukankah Nabi mengatakan, sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah, salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib, dan salat wajib itu di masjid kata Rasul. Artinya adalah alangkah indahnya suatu azan berkumandang kita ajak anak kita ke masjid, karena masjid adalah media yang sangat luar biasa, media yang sangat luar biasa menyelamatkan anak-anak remaja kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika Imam Masjidil Haram di bulan Ramadan, sewaktu beliau membaca dialog antara Nabi Nuh dengan putranya, sewaktu Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, sewaktu Nabi Nuh mengajak, wahai anak ayah bergabunglah kamu dengan ayahmu ini, wala takum minal kafirin. Tapi jawaban anak, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Imam pun menangis terisak-isak sewaktu membaca potongan ayat ini. Pagi harinya diwawancari oleh wartawan, wahai Syekh, gerangan apa anda menangis dengan ayat tersebut, gerangan apa yang terjadi? Kata Imam Masjidil Haram, kata beliau, saya menangis kalau dahulu hanya satu orang yang kesasar, seorang pemuda yang kesasar. Begitu antusiasnya Nabi Nuh mendakwahi anaknya, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam dia mengajak anaknya, masyarakatnya, menyelamatkan anak dan masyarakatnya. Itu hanya satu orang pemuda yang kesasar. Hari ini kata beliau, puluhan pemuda-pemuda kita yang kesasar. Siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi mereka hari ini? Kaum muslimin rahimakumullah, inilah perhatian para nabi-nabi dan orang-orang soleh yang menjadi agenda mereka bukan masalah apa sumber daya alamnya, apa yang mereka makan nantinya, tetapi yang menjadi agenda utama para nabi-nabi adalah tergenerasi terhadap pemuda yang melanjutkan estafet ini. Mari kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggalkan kota Palestina menuju Makkah yang tidak ada pohon-pohonan. Apa doanya sewaktu beliau berada di kota Makkah? Berdoa beliau, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakan kepadaku generasi-generasi yang soleh. Hari ini penyakit masyarakat luar biasa. Apa yang kita kenal dengan namanya LGBT? LGBT sesuatu perbuatan yang mungkar, adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perbuatan yang Allah murkai perbuatan tersebut. Sesungguhnya perbuatan LGBT yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam, bukankah Allah mengazab mereka karena perbuatan tersebut? Bukankah Allah marah kepada umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan Lut, yang melakukan perbuatan sodomi tersebut? Karena itu adalah perbuatan yang Allah murkai. Hari ini kekhawatiran bukan anak perempuan kita saja, tapi kekhawatiran kita hari ini terhadap anak-anak laki-laki dan remaja kita. Kita khawatir dengan mereka. Pertanyaannya, siapa yang peduli dengan mereka? Siapa yang peduli dengan anak-anak kita? Bukankah kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya? Maka solusi yang pertama untuk menghilangkan, untuk menghadapi penyakit sodomi atau LGBT ini adalah peran ayah nomor satu dalam kehidupan rumah tangga. Mesti hadir peran ayah dalam rumah tangga.
Coba kita lihat siapakah yang berperan adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah, adalah ayah, seorang ayah yang tampil berdoa. Bukan peran ibu, tapi peran ayah yang tampil. Kita lihat sewaktu Nabi Yakub alaihissalam di hari tuanya, siapa yang gelisah? Bukan istrinya yang gelisah, tapi ayahnya Nabi Yakub gelisah dengan kondisi yang di masa depan nantinya. Dia kumpulkan anak-anaknya, wahai anak ayah, pastikan apa yang kamu sembah kalau ayah sudah meninggal dunia nantinya. Maka peran pertama adalah peran ayah. Kalau kita baca Al-Quranul Karim berbicara pendidikan, bukan peran ibu yang menentukan, tapi peran ayah menentukan dalam pendidikan rumah tangga tersebut. Hari ini kadangkala berbicara tentang jauh rumah tangga pendidikan anak-anak kita, seorang ayah mengatakan, saya mencari uang, ibu yang bertanggung terhadap anak kita. Ayah yang nomor satu. Siapa yang berdialog antara Ibrahim dengan anak ayah? Peran ayah yang berdiskusi dengan anaknya. Berapa kali kita diskusi dengan anak-anak kita. Mari kita lihat Luqman, luar biasa dialog dengan anaknya. Peran ayah yang tampil. Maka sesungguhnya kalau terjadi sebuah penyimpangan, maka yang ayahnya yang harus dievaluasi. Karena hilangnya peran ayah dalam rumah tangga tersebut. Bukankah Luqman berdialog dengan anaknya, wahai anak ayah aqimis shalah, wahai anak ayah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa perbuatan LGBT tersebut adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peran yang pertama. Peran ayah mesti hadir dalam rumah tangga. Karena ayah sebagai contoh. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, apa doa berikutnya? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ayah model bagi anakku melaksanakan ibadah salat, contoh bagi anakku untuk melaksanakan ibadah salat. Sewaktu Nabi mengatakan muru auladakum bis salah, perintahkan anakmu untuk salat. Siapa yang dituju? Bukan ibu yang dituju, ayah yang dituju. Wahai seorang ayah, pastikan anakmu melaksanakan ibadah salat, dan salat itu adalah di masjid. Ini adalah peran ayah. Jangan sampai kehilangan peran ayah. Ayah ada, ayah tiada. Jangan sampai ayah ada, ayah tiada. Tidak ada komunikasi antara anak dengan ayah. Sesibuk apapun kita, mesti kita luangkan bahwa berkomunikasi itu bahagian dari agenda kesibukan kita. Kita ajak mereka dialog, sehingga bahwa ayahnya model bagi mereka. Siapa idolamu? Ayahku adalah idolaku dalam kehidupanku. Ini solusi yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah. Peran ayah masih hadir dalam pendidikan. Seringkali dalam kalau menjemput anak ke sekolah, menjemput rapor ke sekolah, ayah tidak punya waktu untuk itu. Tapi yang lucunya, ayah punya waktu untuk lain-lainnya. Alangkah bahagianya suatu seorang anak ditemani oleh ayahnya menyipuk rapornya. Ayahku adalah contoh kebanggaan, model dalam kehidupan itu. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, solusi yang pertama dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan yang tercela. Di antaranya LGBT tersebut adalah peran ayah hadir bersama rumah tangga tersebut. Yang kedua, peran yang kedua adalah peran masjid.
Masjid mesti punya peran menyelamatkan generasi. Karena bukankah Allah katakan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalangi keji dan mungkar, dan salat itu memang di masjid awal pertamanya. Bukankah Nabi mengatakan sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah, salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib, dan salat wajib itu di masjid kata Rasul. Artinya adalah alangkah indahnya suatu azan berkumandang kita ajak anak kita ke masjid, karena masjid adalah media yang sangat luar biasa, media yang sangat luar biasa menyelamatkan anak-anak remaja kita. Maka seyogianya masjid bukan hanya perhatian dengan orang-orang tua saja, tapi masjid punya agenda bagaimana menyelamatkan anak-anak remaja kita. Jangan sampai anak remaja kita punya kesan mereka dimarahi kan ada kesalahan mereka lakukan, dimarahi oleh pengurus masjid. Maka kita bertanggung jawab apabila seorang anak remaja tidak cinta dengan masjid karena kesalahan kita mendidik anak-anak kita. Maka masjid punya peran yang sangat luar biasa. Masjid mesti punya peran bagaimana anak-anak kita nyaman di masjid. Kenapa mereka nyaman di luar? Tentu ada sesuatu yang mereka nyaman di luar. Kenapa anak-anak kita tidak nyaman di masjid? Apa salahnya? Kalau hari ini AC ukurannya, bukankah rata-rata di kota Padang ini masih sudah punya AC dan ingin luar? Apa masalahnya? Kenapa mereka tidak betah di masjid? Karena image yang terbentuk adalah bahwa sekian puluh persen program masjid adalah untuk orang-orang tua saja. Mari kita evaluasi berapa dana masjid yang dipergunakan untuk anak-anak remaja kita.